Kenapa Tuhan itu Kak mau menyelamatkan manusia yang hina? Kenapa Tuhan nggak selamatkan malaikat aja? Kan malaikat itu punya kemampuan gitu kan. Yesus itu sudah banyak buat mukjizat, sudah bangkit dan naik ke sorga. Terus apa yang bangsa Israel ini sebenarnya harapkan gitu Kak dari Yesus ini? Banyak nih orang ini meragukan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengatakan bahwa Yesus itu nabi, dan banyak juga orang menghina bahasa roh seperti itu kan Kak. Nah saya itu bertanya, kenapa Tuhan itu Kak mau menyelamatkan manusia yang hina? Kenapa Tuhan nggak selamatkan malaikat aja? Kan malaikat itu punya kemampuan gitu kan, punya kekuatan. Kenapa harus manusia yang lemah ini Kak yang diselamatkan? Karena saya lihat itu Tuhan itu kan pernah marah gitu dengan manusia, menghukum manusia dengan air bah, terus menurunkan api di Sodom dan Gomora. Tuhan itu berkali-kali sakit hati dengan keberadaan manusia gitu. Kenapa Tuhan harus menyelamatkan kita gitu Kak? Ya karena kita dikasihi sama Dia. Allah mengasihi manusia. Kita diciptakan karena kasih-Nya, maka kita dipulihkan karena kasih-Nya. Tapi apakah itu berarti bahwa malaikat juga tidak diciptakan karena kasih-Nya? Malaikat juga dicipta karena kasih-Nya. Tapi malaikat itu makhluk roh. Ketika mereka berdosa, maka dosa mereka menjadi immortal, tidak terampuni lagi. Manusia itu bukan makhluk roh, kita punya tubuh. Maka Kristus datang menjadi manusia, bersatu dengan tubuh untuk memulihkan manusia. Jadi kalau kamu tanya kenapa dia menyelamatkan manusia, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Jadi karena kasih-Nya dia menyelamatkan kita. Dan ingat, Tuhan itu tidak berubah. Janji Allah itu setia. Kalau Allah menciptakan manusia ini untuk tujuan yang semula, maka dia tidak merubah tujuan itu, tapi dia memulihkan apa yang mengganggu tujuan itu. Makanya firman Allah datang ke dunia ini memperbaiki apa yang rusak yang diciptakan oleh firman itu. Firman Allah mencipta, firman Allah memulih, firman Allah juga yang memanen dan menuai. Ya. Jadi kenapa Allah mengampuni kita? Karena Dia mengasihi kita. Itu bukan pertanyaan seharusnya ya. Gitu ya. Kalau ini Kak, misalnya kan Kak, manusia ini kan karena berdosa tadi kan Kak, makanya Tuhan itu karena tubuh kita punya tubuh gitu kan Kak. Terus malaikat itu roh, makanya mereka itu tidak diampuni lagi kan dosanya gitu ya Kak. Gitu ya. Nah saya ya Kak, terakhir pertanyaan saya kan orang ini banyak nggak percaya nih, termasuk Israel sendiri nggak percaya tuh dengan Yesus itu adalah Tuhan, padahal mereka sudah melihat mukjizat itu. Kenapa Tuhan itu nggak turun aja Kak secara langsung ke bumi ini? Kenapa? Karena Dia sudah turun 2000 tahun lalu. Maksudnya dalam bentuk Bapa itu sendiri beserta rohnya. Bapa itu nggak bisa dilihat, wong Bapa itu roh, Bapa itu terang. Bapa itu sang terang, Dia itu tidak terhampiri, Dia nggak bisa kelihatan. Karena Dia tidak kelihatan lah, makanya Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia agar kelihatan. Bapa itu nggak bisa kamu lihat. Bahkan nanti di akhir zaman, sang Bapa itu tidak akan kita lihat. Di langit bumi baru, terangnya Bapa yang menerangi kita. Kita nggak akan melihat sang Bapa. Karena Allah itu kasih. Gimana kamu bisa melihat kasih? Kamu nggak bisa melihat kasih. Tapi kamu bisa merasakan kasih. Gitu. Ya Allah itu memang nggak bisa dilihat. Wong Dia kasih. Gimana kasih bisa dilihat? Kasih itu bisa dirasakan. Gitu. Makanya firman Allah telah datang ke dunia menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Gitu. Dan kenapa orang Israel sampai sekarang belum percaya? Ya, karena mereka masih degil hatinya. Tidak mau percaya. Sombong. Berarti apa yang mereka sebenarnya harapkan kepada Yesus ini? Misalnya kan Yesus itu sudah banyak buat mukjizat, sudah bangkit dan naik ke sorga. Terus apa yang bangsa Israel ini sebenarnya harapkan gitu Kak dari Yesus ini, supaya mereka tuh mengakui? Mereka maunya
Mesias itu adalah Mesias yang membawa pedang, yang bisa membuat Israel menjadi negara yang begitu hebat. Tapi kan Tuhan Yesus tidak yang membawa pedang. Dia adalah Raja Damai. Israel itu maunya Mesias yang seperti Daud. Makanya mereka selalu menangis tuh di kuburannya Daud. Menanti-nantikan orang seperti Daud. Itu yang mereka mau. Raja yang luar biasa hebat dalam politik dan lain keuangan. Itu yang mereka mau. Nah ketika Yesus datang dari orang miskin, ya, dia tidak punya apa-apa, meskipun mujizatnya begitu hebat, dia telah mati di dalam kayu salib. Mereka tidak mau percaya karena pengharapan mesianik mereka bukan pengharapan mesianik yang seperti itu. Gitu. Oh iya, terima kasih banyak Ade Elia atas penjelasannya. Saya sangat luar biasa dan kesaksian kakak. Terima kasih. Tuhan Ya, Yesus Tuhan berkati. berkati ya.